Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak cerdas sekalian, jumpa lagi bersama Pak Guru di video pembelajaran matematika kelas 5 semester 2. Pak Guru doakan agar kalian selalu sehat walafiat dan tak lupa untuk selalu semangat untuk mengikuti proses belajar mengajar dalam masa pandemi COVID-19 kali ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Materi pada video pembelajaran kita kali ini adalah bangun ruang. Submaterinya adalah volume bangun ruang. Dan pada video pembelajaran kali ini juga kita akan belajar tentang mengenal unsur-unsur bangun ruang. Anak-anak cerdas sekalian, amati gambar pada cuplikan berikut. Edo dan Udin sedang bermain. Ada banyak benda mainan mereka. Ayo amati bentuknya apa saja benda-benda mainan mereka. Nah, tentu saja benda-benda mainan mereka adalah benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Bangun ruang diantaranya adalah kubus dan balok. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentu saja kita akan belajar tentang unsur-unsur pada bangun ruang. Di antaranya ada nama bangun ruang, rusuk, ada sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Tapi perlu diingat anak-anak cerdas sekalian, tidak semua bangun ruang memiliki bidang diagonal, tidak saja ada memiliki diagonal ruang, dan seterusnya. Olehnya itu, simaklah isi video pembelajaran materi tentang unsur-unsur pada bangun ruang berikut. Bangun ruang yang akan kita cari unsur-unsur bangun ruangnya, yang pertama adalah bangun ruang balok. Amati gambarnya sekalian ya, anak-anak cerdas sekalian. Nama bangun ruang pada cuplikan ini adalah bangun ruang balok. Nama bangunnya adalah balok KLMN OPQR. Nama rusuknya adalah rusuk KL, rusuk atau garisnya ya. Ada LM, ada MN, ada NK, ada rusuk OP, ada rusuk PQ, rusuk QR, rusuk RO, rusuk PL, rusuk QM, rusuk RN, dan rusuk OK. Jadi jumlah semua rusuknya ada 12 rusuk. Berikutnya ada sisi. Sisinya adalah KLMN, OPQR, KLPO, NMQR, LMQP, dan KNRO. Jumlah sisinya ada 6. Selanjutnya adalah titik sudut. Nah, titik sudut ini biasanya pada pojok ya. Titik sudutnya adalah sudut K, sudut L, sudut M, sudut N, sudut O, sudut P, sudut Q, sudut R. Jadi jumlah titik sudutnya ada 8 titik sudut. Selanjutnya ada diagonal sisi. Diagonal sisinya ada diagonal sisi LQ. LQ ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru ya. Terus ada MP, LO, PK, dan kalian bisa tentukan sendiri ya setelah diberikan contoh tadi.
Selanjutnya ada diagonal ruang. Nah, diagonal ruang berarti diagonal yang berada di dalam ruangan bangun ruang itu tersebut. Jadi diagonalnya ada diagonal ruang LR yang ditunjukkan dengan garis putus-putus, terus PN, MO, dan kaki. Jadi jumlah diagonal ruangnya itu ada 4. Jadi tadi diagonal sisi atau diagonal bidang tadi ada 12 ya. Nah, diagonal ruangnya itu ada 4. Dan yang terakhir adalah bidang diagonal. Bidang diagonalnya adalah LMRO. Jadi LMRO itu yang berwarna kuning. Jadi itu dinamakan bidang diagonal. Terus selanjutnya ada KPQN, KPQN. Nah, dan selanjutnya kalian bisa menentukan sendiri setelah diberikan contoh tadi. Dari keenam komponen pada tabel sekaligus merupakan sifat-sifat balok. Jadi, balok memiliki 12 rusuk, 6 sisi berbentuk persegi panjang, dan seterusnya. Ada satu sifat lain yang menjadi ciri khas balok, yaitu memiliki 3 pasang bidang sejajar. Unsur-unsur bangun ruang berikut adalah kubus. Perhatikan cuplikan gambar berikut. Nama bangunnya atau nama bangun kubus adalah ABCD EFGH. Nah, selanjutnya kita cari tahu rusuk-rusuknya. Rusuk-rusuk atau garis-garisnya ya. Rusuknya adalah AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, dan EH. Jadi jumlah rusuknya adalah 12. Jadi jumlah rusuknya sama saja dengan balok. Berikutnya adalah sisi kubus. Sisinya adalah ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, BCGF, dan ADHE. Jadi jumlah sisinya ada 6. Berikutnya adalah titik sudut. Jadi banyaknya rusuk, sisi, titik sudut itu sama dengan balok. Titik sudutnya adalah sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Selanjutnya adalah diagonal sisinya adalah AF, BE, BG, CF, CH, DG, AH, DE, AC, BD, EG, FH. Jadi banyak diagonal sisinya atau diagonal bidangnya ada 12. Berikutnya adalah diagonal ruang. Jadi seperti pada bangun ruang balok tadi ya, diagonal ruangnya itu adalah HB. Jadi berada di tengah-tengah ruang ya. Jadi diagonal ruangnya itu ada HB yang ditandai dengan garis putus-putus, DF, AG, dan CE. Jadi nanti ditentukan sendiri ya anak-anak cerdas sekalian. Berikutnya adalah bidang diagonalnya. Bidang diagonalnya itu berjumlah 6. Adalah BCHE. BCHE itu ditandai dengan bidang diagonal yang berwarna kuning. Terus AFGD nanti kalian tentukan sendiri.
ABGH, CDEF, DBFH, dan ACGE. Jadi, sebagai contohnya saja ya, nanti selanjutnya kalian bisa identifikasi sendiri. Nah, anak-anak cerdas, berdasarkan komponen tersebut, kubus memiliki sifat yang mirip dengan balok. Bedanya, sisi kubus berbentuk persegi dan 3 pasang bidang sejajarnya sama dan sebangun. Berikutnya adalah bangun ruang 5 segi 4. Pernahkah kalian melihat piramida? Piramida biasanya atau biasa sering kita lihat, dengar itu ada di Mesir ya. Jadi piramida adalah contoh yang berbentuk 5 segi 4. Bangun 5 segi 4, nama bangun adalah 5 segi 4 T, A, B, C, D. Jadi T-nya itu adalah titik puncak ya. Sedangkan A, B, C, D-nya adalah nama daripada bangun 5 segi 4 tadi. Nah, jadi sisi adalah A, B, C, D yang di bawah ya, A, B, C, D. Terus sisi A, B, T yang berbentuk segitiga. Terus sisi B, C, T. Sisi C, D, T, dan yang terakhir adalah sisi ADT. Rusuknya adalah rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk AT, rusuk BT, rusuk CT, dan rusuk DT. Titik sudutnya adalah titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, dan titik sudut T. Jadi, komponen-komponennya itu rusuk berjumlah 8 rusuk, sisi berjumlah 5 sisi, titik sudutnya berjumlah 5, dan diagonal sisi atau diagonal bidang ada 2. Jadi, sifat-sifat 5 segi 4 sesuai komponen pada tabel 5 segi 4 memiliki 5 sisi yang terdiri atas 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk persegi panjang. Bangun ruang ini tidak memiliki diagonal ruang. Bangun ruang selanjutnya yaitu prisma segitiga. Ingatkah kamu suasana saat berkemah pramuka dan tinggal di dalam tenda? Tenda seperti gambar di samping ini berbentuk prisma segitiga. Ayo kita pelajari tentang prisma segitiga. Perhatikan cuplikan gambar prisma segitiga berikut. Nama bangunnya adalah prisma segitiga ABC DEF. Rusuknya adalah AB, rusuk BC, rusuk DE, rusuk EF, rusuk DF, rusuk AD, rusuk BE, dan rusuk CF. Jumlah rusuknya ada 9 rusuk. Selanjutnya sisinya adalah sisi ABC, sisi DEF, sisi ABED, sisi BCFE, dan sisi ACFD. Selanjutnya titik sudut. Titik sudut berjumlah 6 ya. Titik sudutnya adalah sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, dan sudut F. Yang terakhir adalah diagonal sisinya. Diagonal sisi adalah diagonal sisi AE, diagonal sisi BD, diagonal sisi BF, diagonal sisi CE, diagonal sisi CD, dan diagonal sisi AF.
Nah, banyak masing-masing komponen prisma segitiga tadi itu jadi jumlah rusuknya ada 9, sisinya ada 5, titik sudut ada 6, dan diagonal sisi atau diagonal bidangnya itu ada 6. Nah, anak-anak cerdas sekalian, sifat-sifat prisma segitiga dapat dilihat berdasarkan komponen sesuai tabel. 5 sisi prisma segitiga terdiri atas 3 sisi berbentuk persegi dan 2 sisi berbentuk segitiga. Seperti 5, prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang. Bangun ruang berikut adalah 5 segitiga. Bangun 5 segitiga dapat diperoleh dari memotong prisma segitiga. Jadi, nama bangun pada cuplikan gambar berikut ini adalah nama bangunnya adalah 5 segitiga TABC. Jadi, T-nya itu adalah titik puncaknya ya. Rusuk-rusuknya ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk AC, rusuk AT, rusuk BT, dan rusuk CT. Jumlah rusuknya ada 6. Selanjutnya sisi. Sisinya adalah sisi ABC, sisi ABT, sisi BCT, dan sisi ACT. Jumlahnya ada 4 sisi. Titik sudutnya adalah sudut ABCT. Jadi titik sudutnya ada 4, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut T. Komponen 5 segitiga lebih sedikit dibandingkan bangun ruang sebelumnya. Demikian pula dengan sifat-sifatnya, memiliki 6 rusuk, 4 sisi berbentuk segitiga, dan 4 titik sudut. Bangun 5 segitiga disebut juga bidang 4, karena memiliki sisi 4 buah berbentuk segitiga. Bangun ruang berikut adalah silinder atau tabung. Nah, ini biasanya kita jumpai pada lingkungan tempat tinggal kita. Biasanya itu silinder atau tabung itu berbentuk drum yang berisi minyak ya, atau bisa juga drum yang berisi air. Terus ada pipa paralon, dan ada juga tempat sampah, dan masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk tabung. Nah, mari sama-sama kita mengenal tabung ya. Mengenal bangun ruang tabung, sifat-sifat tabung adalah 1. Memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung. Seperti pada cuplikan gambar ya. Yang kedua memiliki 2 rusuk. Dan yang ketiga tidak memiliki titik sudut. Nah, bangun ruang yang terakhir adalah kerucut. Siapa yang suka es krim? Kini ada berbagai bentuk es krim. Di antaranya berbentuk kerucut seperti pada gambar berikut ini. Selain es krim, benda-benda apa saja yang berbentuk kerucut? Perhatikan cuplikan gambar berikut. Sifat-sifat kerucut adalah 1. Memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan selimut. Kedua, memiliki 1 rusuk. Dan yang ketiga, tidak memiliki titik sudut, tetapi memiliki titik puncak. Anak-anak cerdas sekalian, demikian uraian singkat tentang isi video pembelajaran tentang unsur-unsur bangun ruang. Nah, kita jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Dan tak lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video-video di Momo Edukasi Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.